Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pembacaan Gema kita hari ini terambil dari Roma 12 ayat 9 sampai 21. Sebelum kita membaca lebih lanjut, mari kita memohon pimpinan Tuhan. Tuhan, kami sungguh bersyukur. Hari ini kami boleh kembali menyatakan kebergantungan kami kepada Engkau. Di saat kami berserah, disitulah kami merasakan hadirat-Mu. Sungguh kami bersyukur, dan itulah yang kami rindukan. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami alaskan doa ini. Amin. Saat ini saya akan membacakan ayat 9 sampai 17 saja. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu tulus ikhlas. Bencilah yang jahat, berpautlah pada yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah kerajinanmu kendur, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam penderitaan, dan bertekunlah dalam doa. Turutlah menanggung kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah berpikir congkak, tetapi arahkanlah dirimu kepada mereka yang rendah. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Bapak Ibu yang terkasih, melalui kitab Roma, pemahaman kita semakin diperjelas bahwa ada perbedaan yang sangat besar antara berusaha melakukan segala tuntutan agamawi demi memenuhi standar hidup suci dengan beriman kepada karya penebusan dan keselamatan dari Allah melalui Yesus Kristus di atas kayu salib. Pernyataan yang kedua ini merupakan dasar kehidupan orang percaya. Ini adalah kebenaran yang kita semua hidupi sejak kita diselamatkan. Dan pasal 12 ini mengetengahkan tentang kebenaran hidup bersama sebagai umat percaya, khususnya dalam hal kasih. LAI memberi judul Nasihat untuk Hidup dalam Kasih. Rasul Paulus menasihati kedua kubu dalam jemaat Roma, yaitu kubu kompromis atau amoral dan kubu agamis atau moralis, agar mereka hidup dalam kasih sebagai buah yang sewajarnya tampak setelah mereka diselamatkan. Bapak Ibu, semua sudah jelas apa yang Paulus nasihatkan kepada jemaat di Roma melalui pembacaan di dalam Roma 12 ayat 9 sampai 21 tadi. Dan kini kita yang adalah anggota tubuh Kristus, baiklah kita juga mengikuti apa yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus. Dalam hal ini adalah sikap kasih sesuai dengan judul dari perikop kita. Biarlah sikap kasih itu mendominasi kehidupan kesehari-harian kita
kehidupan bergereja, kehidupan pelayanan kita. Tentu saja kasih yang tulus Bapak Ibu, bukan kasih yang pura-pura yang tidak keluar dari hati yang murni. Bukan juga kasih yang sentimental yang tidak mendidik, tetapi kasih yang disertai hikmat Tuhan yang senantiasa teguh melakukan apa yang baik dan mulia. Kiranya kehidupan bergereja kita selalu disertai dengan sikap hormat menghormati, tidak saling menjatuhkan, tidak menghakimi, tidak menyebar gosip. Sebaliknya, mari kita saling support, saling menghargai, dan memperhatikan jika di antara kita ada yang sedang berada dalam kelemahan. Atas dasar saling support itu, marilah kita di dalam melakukan pelayanan pun jadi semangat. Seperti yang dinasihatkan Paulus di ayat 11. Janganlah kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Giat melayani Tuhan dan mengasihi sesama dengan tulus menunjukkan identitas kita yang sejati sebagai orang percaya yang sudah meresponi kasih karunia Allah atas hidup kita. Mari kita saling berbagi, bertekun dalam doa, saling mendoakan jika di antara jemaat ada yang tengah menghadapi pergumulan. Sikap-sikap seperti inilah yang harus selalu kita terapkan di dalam relasi kita bersama dengan umat Allah. Tentu bukan dengan kuat gagah kita Bapak Ibu, tetapi sepenuhnya kita mengandalkan anugerah Tuhan. Karena kita ini manusia yang terbatas, kita memiliki banyak kelemahan. Kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, tentu kita tidak akan sanggup. Kiranya semua sikap-sikap yang tadi disebutkan kita dasari oleh kerinduan kita untuk menjadikan diri kita sebuah persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah sebagai bentuk ibadah kita yang sejati kepada Tuhan, seperti apa yang dinasihatkan Rasul Paulus di dalam Roma 12 ayat 1. Demikianlah perenungan kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang Kau sampaikan. Biarlah pertolongan Roh Kudus memampukan kami semua hari ini untuk bisa menerapkan apa yang sudah kami renungkan tadi. Kami rindu hidup kami jadi berkat. Kami rindu apa yang kami dengar bisa kami terapkan ketika kami berelasi dengan orang-orang yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami hari ini. Di atas semuanya itu, biarlah nama-Mu terus dimuliakan melalui hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat menjadi saksi Kristus dimanapun saudara beraktivitas hari ini. Tuhan memberkati.